Nabi Adam yang berhasil masuk ke ITB. Kalau di kalangan kawan-kawan Persidikalang, aku pionir lah aku kan, termasuk, ya kan? Itu malah Marga Manik dari Sidikalang belum ada yang masuk ITB, masuk Gajah Mada dia malah, ya kan? Sahala Manik namanya, kenal? Tahu ya kan? Itu. Jadi semenjak tadi di WA Group itu kekontaklah semua kawan-kawanku Marga Manik sejak dahulu, barulah ku ketahui, oh Manik itu banyak, ya kan? Ada asal Kuta Manik, ada asal Kuta Usang, entah apa lagi nama-nama desa orang ini di Pegagan. Malah ku gugat soal ini, sampai ku gugat soal Pegagan ini. Pegagan adalah subetnis di antara Pak-Pak pun, ya kan? Kami orang Sim-Sim asalnya kan, belakangan dari Kepas. Nah, orang Sim-Sim ini dari asal Sim-Sim ini ada kira-kira 60 marga Pak-Pak. Tapi Pegagan kok cuma 3, ya kan? Nah, tadi Kepas itu ada 7, gitu kan? Itulah, jadi sampai sekarang aku masih taraf untuk mengumpulkan semua informasi yang related kepada Liberty Manik secara kepakpakan, secara kedairian kan gitu. Tugu dari Liberty Manik sudah didirikan dulu di Sidikalang oleh Bupati zaman itu Marga Sihotang, ya kan? Bupati Sihotang ini si Ketang, saya panggil Amang Muda ke dia kan. Nah, dia pengagum dari Liberty Manik. Sama soal itu, Maniknya Liberty kan Manik Ketang. Manik si Ketang teh, ya Manik si Ketang. Bukan Manik dia, si Ketangnya. Si Ketangnya itu yang ditekankan ya. Itu. Jadi ku ingat dulu Bupati si Ketang ini yang mendirikan Tugu Liberty Manik pada posisi yang strategis. Dari patung ini kalau dia memandang lurus ke arah sana itu Kota Manik. Ya, ya itu, ya menunjuk itu kan. Kata Bupati, ya saya tatap kota nih, senai ini kan. Oke, ini Bupati ini sahabat saya sejak dari Bandung, karena Bupati Siketang ini dulu pejabat Kementerian Agama. Dia dulu bekerja di Kementerian Agama, Dinas Agama lah waktu dia di Bandung kan. Di zaman itu kami suka itulah berinteraksi, berkumpullah dengan mahasiswa asal dairi, asal Pak dengan beliau ini Siketang ini. Pak punya kan mahasiswa di sana kan. Tapi belakangan dia jadi bupati. Itu jadi sejak itu ya perkawanan menjadi makin akrab lah dengan beliau, ya kan? Itu ceritanya. Jadi siapa lagi Manik? Nah, akhirnya kan dari Manik ini dengan cerita-cerita sama Mang Uji Nababan, ceritalah dia bahwa beliau pernah ke Jerman khusus bersama ayahanda beliau, namanya pendeta. Aku tadinya nggak kenal itu pendeta Singotan, apa namanya, Stukir kan gitu. Ceritalah dia banyak mengenai kunjungan mereka ke Jerman terkait dengan ini apa namanya, almarhum Liberty Manik. Kan gitu. Apa yang kalian kerjakan di situ? Tanyalah, oh ini yang kami kerjakan begini. Banyak dia cerita. Jadi lama-lama my knowledge about Liberty Manik yang tadinya cuma satu nusa satu bangsa dan desaku yang kucinta, sekarang udah cukup lumayan lah kan. Gitu. Nah, dalam percakapan kami di grup itu muncul pula pikiran, wah ini nanti kita ajukan agar beliau menjadi pahlawan nasional, kan gitu, ya kan?
Kebetulan memang belum ada pahlawan nasional yang dari Pakpak. Iya. Malah di Sidikalang itu ada pahlawan nasional di situ, tapi warganya Simatupang. Oh. Yakni TB Simatupang kan. TB Simatupang. Jadi tugunya TB Simatupang sekarang ya bersebelahan dengan Liberty Manik. Cuma tugu Liberty Manik jauh lebih kecil ketimbang TB Simatupang. Nah, TB Simatupang tugunya itu dulu sudah ikut Pak Luhut Panjaitan membangun itu. Waktu itu bupatinya kan sudah beda, sudah Tumanggor marganya kan. Waktu Tumanggor Bupati Daerah, aku staf ahlinya, ya kan. Ada SK-nya tapi tak ada gajinya. Karena Tumanggor ini pun masih terhitung abang saya, gitu kan. Nah, belakangan tahulah Tumanggor bahwa Luhut Panjaitan masih ada terkait dengan TB Simatupang kan. Bagaimana keterkaitannya? Yakni bahwa istrinya Pak Luhut Boru Simatupang kan gitu. Sedangkan Boru Simatupang ini sama TB Simatupang Maramanguda, ceritanya gitu. Nah, jadi di karang Pak Tumanggor inilah dalam pikirannya kalau saya connected dengan Luhut Binsar Panjaitan via TB Simatupang, pikiran dia, aku mau bikin taman wisata iman di sini. Belakangan memang kompleks yang dibangunnya itu sekarang disebut Taman Wisata Iman kan. Aku kan staf ahlinya dia. Silih katanya. Tandai ke betoh ke sejarah nih TB Simatupang, betoh silih. Aku tentang TB Simatupang, cerita tentang dia dan bukunya udah aku baca waktu masih mahasiswa kan. Malah aku pernah menulis sama TB Simatupang. Waktu bukunya yang berjudul Pancasila sebagai penerjemahan iman Kristen, gitu kan. Waktu itu beliau sudah ketua PGI kan. Kutulis lah ini, apresiasi lah bukunya ini kan. Waktu itu TB Simatupang masih tinggal di jalan Diponegoro. Diponegoro 57, sampai ingat aku. Pada zaman itu TB Simatupang adalah publik intelektual yang paling disukai, digemari di Indonesia. Asal keluar tulisannya di Kompas, wah itu menjadi viral gitulah kira-kira kalau sekarang ya. Pada zaman itulah aku udah baru lulus waktu itu. Aku tulis apresiasi, dia balas. Menulis pada waktu itu masih mesin ketik Brothers yang zaman baru. Pakai itulah aku. Itulah mesin ketik yang ku bikin dulu, bikin skripsiku di Bandung, ya kan. Kutulis surat kepada TB Simatupang, dia balas. Ya dari situ kemudian kami pernah ketemu lah dalam beberapa seminar TB Simatupang. Waktu kupanarkan diriku, aku pun orang Sidikalang. TB Simatupang kelahiran Sidikalang. Waktu ayahandanya dulu kepala kantor pos di Sidikalang. Nah, disitulah lahir TB Simatupang tahun 1920 kan. Nah, masih ada abangnya TB Simatupang ini yang kelak menjadi mertuanya Luhut Panjaitan, gitu kan. Nah, jadi abangnya Luhut Panjaitan itu waktu di Sidikalang dulu dia kepala kantor pos. Zaman dulu kantor pos dan telekomunikasi telepon itu satu, ya kan. Sampai di Orde Baru masih satu, Deparpostel katanya. Kementerian Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi kan gitu. Di belakangan posnya pariwisatanya pisah gitu kan. Itu sebabnya kantor itu masih di zaman Pak Harto itu yang pernah bersebelahan dengan Indosat yang sekarang itu dulu kantor Deparpostel. Pak Simatupang, abangnya TB Simatupang pernah menjadi menteri
Menteri Parpostel lah itu di zaman Soekarno, di zaman Bung Karno, udah lupa aku tahunnya kan. Jadi koneksi itulah oleh Tumanggor yang mau dia capitalize kan gitu kepada Luhut Panjaitan. Waktu itu Luhut Panjaitan adalah menteri di zaman Gus Dur, wapresnya Megawati kan gitu. Oh betul kok ngiti Wesley, kita mau bisa nggak kita bikin ini seminar begini begono, kata udah tahu saya maksudnya dia kan mau lebih connected dengan LBP kan. Betul sih lih, aku bilang. Nah, aku kan pekerjaan itu kan tukang seminar, bikin seminar. Aku punya company juga bisnisnya seminar, perseminaran, training. Ku bikin lah itu. Ku bikin dulu preambulnya, semacam itulah preambul dari TB Simatupang. Karena seminar ini itu mengangkat TB Simatupang sebagai mantan Panglima ABRI di zaman itu, menggantikan Sudirman. Dia kan sudah berpangkat Mayor Jenderal, umur masih 29 tahun, ya kan? Wah, memang mengagumkan beliau itu, luar biasa. Jadi ketika tahun berapa itu Panglima Sudirman meninggal, yang menggantikan dia ya TB Simatupang, ya kan? Nah, riwayat TB Simatupang ini udah tahu udah aku bacain itu, ya kan? Bagaimana dia mendapat jodoh istri baru Jawa pun aku tahu itu, ada di bukunya soalnya. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh TB Simatupang, Laporan dari Banaran. Itu sebuah desa yang sekarang dekat sekali, satu kecamatan lah, satu desa dari tempat retret bupati-bupati, gubernur yang sekarang apa namanya? Magelang. Itu bagian dari desa dari kota Magelang di zaman itu. Dia TB Simatupang ikut bergerilya di situ. Pengalaman dia bergerilya di wilayah itu, kalau Sudirman kan di Jogja, di Yogyakarta. Itulah tulisan Simatupang, Laporan dari Banaran. Banaran ini kecamatan yang banyak menghasilkan kopi. Oh, mirip Sidikalang, kupikir kan? Itulah. Jadi kubikinlah preambul ini seminar. Ada pesan terselubung memang di situ. Konon di zaman Bung Karno, TB Simatupang pernah bentrok dengan Bung Karno. Ini udah semacam cerita rakyat, ini semua orang tahu gitu kan. Ceritanya satu kali Panglima baru ini, TB Simatupang ini menegur Bung Karno. Apanya yang ditegur? Dia TB Simatupang menegur Bung Karno dan menyarankan Bung Karno agar jangan memakai busana ya yang rada-rada kayak militer gitu loh. Ya kan? Anda kan sipil, kami militer. Itu beda itu. Kira-kira itulah teguran Simatupang, katanya kepada Bung Karno. Tapi Bung Karno nggak terima, marah dia, ngamuk dia sama Simatupang, ya kan? Sedemikian rupa keluarlah Bung Karno dari ruang kerja, keluarlah TB Simatupang dari ruang kerjanya. Tapi bagaimana cerita ini viral lah di tengah-tengah masyarakat kan? TB Simatupang membeli alasan begini, sebenarnya nggak begitu. Pas saya mau keluar dari ruang kerja Presiden, ada angin kencang berembus, pintu ruang kerja itu ditutup angin, gubrak gitu kan. Itu yang didengar orang, dipikir aku yang itu melawan beliau, katanya kan enggak, sebenarnya aku yang dimarahin. Memang aku kasih saran kan gitu. Jadi berkembanglah cerita bahwa memang TB Simatupang tidak cocok dengan Bung Karno, kan gitu. Tapi sekarang borunya Soekarno sudah jadi wapres, kan gitu. Dalam kerangka itulah sebenarnya seminar itu mau dibikin. Ini orang-orang Batak ini yang menggagas seminar ini, akhirnya jatuh ke tangan Tumanggor. Lalu ya karena aku tukang seminar, akulah diminta Tumanggor merancang seminar ini, kubikinlah itu tadi preambul yang kubilang itu, cocok nih Sile. Pak Luhut langsung mendukung kan gitu. Dan betul,
Kan dalam rangkaian seminar ini kami atur supaya Ibu Megawati sebagai Wapres membuka seminar ini, dan memang bisa demikian. Hanya seminar sehari ini dibuka oleh Wapres Megawati kan. Nah, tentu Pak Luhut di situ, walaupun dia tidak ikut bicara, dan itu sebenarnya dia juga ikut jadi mastermind seminar ini kan. Aku kan ketua pelaksana aja, ya kan. Jadilah seminar ini, wah, sejarawan datang, mostly orang Batak. Wah, senang lah ini, ya kan. Saking senangnya Tumanggor sama aku, masih di ruang seminar pun sudah dia tarik dari jasnya itu segepok duit, ya kan. Kurasakan duit apa ini, aku pilih 10 juta. Ya kan. Makasih Seleh, aku bilang. Senanglah Tumanggor kan. Lanjutannya adalah direncanakanlah Megawati sebagai Wapres berkunjung ke Sidikalang. Itulah prime motivation dari Tumanggor sebetulnya sebagai Bupati Dairi kan. Udah direncanakan itu. Bu Megawati pun sudah setuju. Entah siapa saja yang terlibat dalam proses agar Megawati berkunjung. Waktu itu kan Gus Dur presiden. Nah, beliau kan tidak bisa melihat lagi, nggak ada urusan itu, nanti dijawab pula. Gitu aja kok repot nanti sursar sudi ulaun ini kan gitu. Pokoknya udah direncanakan lah. Panitianya tentu saja kami, para Dairi. Ya kan? Udah direncanakan lah mau datang Megawati ke Sidikalang. Tapi akhirnya nggak jadi karena Tugu udah jadi, kan gitu. Tapi atas saran siapa itu pihak keamanan, tidak safe naik helikopter ke Sidikalang kan gitu, ya kan. Sidikalang itu dari Medan kan mesti memotong sebagian dari Danau Toba yang ditakutkan oleh para ahli cuaca ini. Nah, mungkin ini tidak safe bagi presiden kan gitu, wakil presiden. Jadi nggak jadi akhirnya Megawati ke Sidikalang. Padahal Tugunya sudah siap. Akhirnya peresmian Tugu TBC Matupang itu dilaksanakan di sebuah hotel terbesar di Medan, ya. Waktu itu yang terbesar di Medan masih Hotel Tiara namanya kan. Kesitulah Megawati datang. Ya kamilah para Dairi paling sibuk kan. Especially Tumanggor, hampir dikerahkannya sebuah pegawai kantor bupati dari Sidikalang marhobas di Medan kan gitu. Hanya datang juga lah Ibu Megawati. Dari hotel ini diresmikanlah Tugu TBC Matupang. Ya, kurang sangiris asa sabalanga kata orang Batak kan. Begitulah, tapi jadi juga lah. Jadi minta tolonglah Pak Tumanggor supaya beliau selalu mengendorse proposal yang dibikin Pak Tumanggor dalam rangka membuat Tugu tadi dan kompleks yang mengitarinya menjadi Taman Wisata Iman. Pak Tumanggor ini mantan direktur dari Kementerian BUMN pada waktu itu. Kan pertama kali ada Kementerian BUMN kan masih akhir kepresidenan Pak Harto kan. Menteri BUMN pertama waktu itu namanya populer dulu dengan manajer 1 miliar. Tan Riabeng. Itulah Menteri BUMN yang pertama di akhir kepresidenan Soeharto. Nah, Tumanggor yang aslinya orang Kementerian Keuangan pindahlah ke Kementerian BUMN sebagai direktur dia di sana. Nah, sekarang ini mau perlu dana nih banyak nih untuk bikin Tugu TBC Matupang dan Cross Iman itu. Minta tolonglah pada menteri andalannya Pak Luhut Panjaitan, ya bikinlah proposal tahap apa itu kepada direktur-direktur BUMN ini, ya, di endorse sama Pak itu kan Pak Luhut Panjaitan, dapat dana banyak lah beliau. Buat apa tuh dananya? Ya tadi untuk bagian Tugu TBC Matupang dalam kompleks Taman Wisata Iman namanya kan gitu. Jadi happy banget lah Pak Tumanggor kan. Jadilah angan-angannya. Ada 2 sekarang
mau calon pahlawan nasional dari Sidikalang. TB Simatupang Udah jadi. itu udah jadi. Nah, ini mau kita kasih lagi pahlawan nasional kedua, Liberty Manik, gitu kan? Nanti tuh orang itu berdekatan. Nanti kita atur ulang lah supaya letaknya semakin bagus. Jangan terlalu kecil nih Tugu Liberty Manik. Kecil tuh bang. Hah? Nggak kecil sebenarnya. Liberty Manik itu paling tinggi, lebih tinggi daripada Simatupang. Ya, secara apa ya? Nah, Secara kontur secara gitu. strategis kalau dari jalan lebih kelihatan Liberty Manik daripada Simatupang. Kalau kita muter dari letter S itu. Ya, itu. Sebenarnya udah bagus sebenarnya. Cuman tidak banyak pemberitahuan ini siapa. Sementara kalau di Pak Simatupang itu dia lengkap dari reliefnya. Jadi orang tahu perjalanan hidupnya mulai dari Sidikalang sampai Banaran lah gitu. Si Pak Simatupang. Nah, Liberty polos. Hanya ditulis Liberty Manik. Ya. Satu bangsa itu doang. Ya, tak kita apain lah itu nanti. Pokok beliau juga mestinya tidak kalah menonjol dengan TB Simatupang kan. Dan dengan apa namanya, inskripsi yang lebih bagus dan lebih jelas sehingga visible dari jauh pun kan gitu kan, nggak sulit lagi kan. Akhirnya kesitulah pikiran kami di grup di grup WA tadi itu kan. Nah ya udah, aku telepon lah dah beliau ini kan. Nah wah ternyata dia sudah menjadi gurunya Luhut Panjaitan. Berani lah kita belajar dari beliau. Bah, sampai lupa teh. Kadang begitu kalau sudah markat toh ya gitu. Thank you. Jadi malam telepon dia. Siapa? Nababan. Nababan. Mang Uji. Mang Uji telepon. Katanya mau ketemu ya minggu ini. Iya, besok saya bilang. Oh iya, itu dari saya kemarin ngomong sama Pak Sinamo. Oh itu abangku, saya bilang kayak di TB. Kalau kami di TB ini mau berapa umurnya kita panggil abang. Kakak kelas saya bilang gitu. Oh iya. Terus cerita lah dia. Nah tadinya tuh sebenarnya tuh besok kami mendampingi Pak Luhut ke Toba dari luar negeri Singapura. Tapi kayaknya di cancel. Jadi nggak jadi, besok tadinya berangkat subuh. Menlu Singapura bakal Toba. Kita Del. Tadinya cuma nggak jadi ya. Saya di Toba ini lagi di Toba katanya. Saya di Bali G sampai hari Selasa. Oh sebenarnya kok bisa ketemu itu nanti. Ini kan nggak jadi. Nah tanggal 28 katanya Kozok mau datang ke Indonesia, mau ketemu sama dia. Jadi kita banyak belajar dari Uli Kozok, kata Menguji. Maaf deh bang, saya koreksi. Kok bisa kita belajar dari Uli Kozok? Kita pewarisnya, saya bilang. Uli Kozok harus belajar dari kita. Seminimal pengetahuan kita, karena kita tuh dimudar. Aku bilang, dimudar itu, di darah itu, aksara Batak itu, saya bilang. Izin Pak Hoki minta ini. Wah, direkam juga ya? Biar. Jadi hati-hati kita ngomong direkam. Jadi hati-hati kita. Bukan. Mesti sini aja lah ya. Ya. Nah, gitu kemarin. Kita dari kita lah belajar dia. Siapa dia? Saya bilang sama dia. Iya ya, tapi apa gini-gini apa namanya? Karena yang nggak tahu lah ya. Karena dia banyak menyebutkan Liberty Manik di Kozok. Saya bilang sudah tidak mungkin sekarang orang bicara aksara Batak tanpa merujuk ke sebuah buku berjudul Batak Handskriften yang ditulis oleh Liberty Manik. Karena itulah buku pertama. Sama kayak kita bikin buku fisika tapi nggak ngomong Newton, nggak mungkin. Pasti ngomong Newton kan? Ya ini bapaknya kan, Principia Matematika. Principia Matematika. Iya. Mana mungkin kita ngomong hukum gerak tanpa bicara soal Newton. Jadi sama ini situasinya, saya bilang gitu. Oh iya ya. Apa namanya ya? Salam lah sama beliau. Itu
apa namanya, karena saya tahu juga itu Bang, opung kita ini apa agak saya bisa mengerti kenapa begitu bagus bahasa Pak-Paknya, karena sastrawi. Kenapa? Sastrawi. Jadi saya Sastrawi, pernah mendengar ya. pembicaraan antara kakaknya, opung kandung kami, dengan Liberty Money. Nah, terus si bungsu ini kayak dipodai lah kakaknya ini kan. Kita berbahasa tuh begini, nah, cerita segala macam dengan bahasa Pak-Pak. Makanya saya pasif bahasa Pak-Pak saya. Saya ngerti Pak-Pak. Gitu. Tapi susah bicaranya mungkin. Jadi apa namanya, mereka ngomong gitu kan, ininya. Terus ada kerinduan dari opung Liberty ini. Dulu kami menyebut, saya pribadi menyebutnya karena dekat sama beliau, namanya bukan Liberty, nggak boleh kan nyebut nama opung kan. Kita menyebutnya opung Haleluya. Kenapa disebut opung Haleluya? Karena dia musik. Musik kan Haleluya kan, Haleluya. Jadi kita menyebutnya dulu, saya pribadi dulu menyebutnya opung Haleluya itu. Jadi si opung ini punya kerinduan lah terhadap budaya tradisional yang agak berbeda. Saya nggak tahu ya, mungkin bisa didalami, saya sendiri nggak mendalami itu. Sepertinya ada fase beliau itu benar-benar mengagungkan musik barat, tapi kemudian switch. Jadi sempat itu ada disertasi atau risalah gitu yang beliau sama almarhum Dungga. Apa? Dungga, Jia Dungga, musikus juga. Yang mengatakan bahwa ada satu strata yang lebih rendah ini, lagu-lagu musik tradisional. Tapi itu waktu beliau masih muda mungkin. Mungkin beliau setelah melihat sendiri bagaimana etnomusikologi di suku-suku bangsa Arab abad pertengahan, mungkin bunyi kali, mungkin makuling mudar, dijolah mula, gitu kan. Dia jadi pengen unggah itu semua itu. Jadi mau bikin partiturnya gondang itu, bikin apa segala. Ada dulu jok-jok itu Bang, kan dibanding-bandingkan lah Batak ini kan, nggak apa-apa, ada apa. Bercanda-bercanda ya, ini tapi ini bercanda ini. Papa itu paling susah katanya. Kenapa? Dibandingkan Toba lebih bagus Toba ini katanya. Bercanda-bercandanya, kata-katawa lah ya ceritanya. Kalau Papa itu tortornya gitu-gitu aja. Apa istilahnya itu, ada dulu bahasa Batak. Digolom-golom lah katanya gabir itu katanya. Jadi kalau Batak kan gini ya, gini bisa gimana-mana. Kalau Papa katanya beda kata beliau ini kan. Terus gondangnya pun gitu, monoton, ritmik. Jadi yang paling ritmik itu dari semua Puak Batak, yang paling ritmik itu adalah Papa. Ritmik dia. Jadi kayak Afrika, musik Afrika gitu ininya. Nah, sementara Toba segala macam agak berbeda sama yang lain, sama Simalungun, sama Angkola, sama Mandailing dan seterusnya. Ya aku dengar dulu tuh, masih SD aku, Bang. Aku dengar dia ngomong apa sebenarnya. Waktu beliau diskusi berat, heavy duty sama para musikolog, saya ikut biasanya, nongkrong lah. Dengerin lah, kau dengar aja itu. Kata opung ini kan, kau dengerin lah segala macam. Kadang-kadang gue tulis gitu. Kebetulan kami agak unik, kami umur 4 tahun udah bisa baca tulis, Bang. Jadi kayak notulennya lah. Jadi tulis apa yang diomonginnya ditulis sama saya itu. Masa kecilmu di mana? Sekecil itu? Di Medan. Tarutung ya? Tarutung. Nah. Ikut bapak yang pendeta? Iya. Oke. Tarutung lah waktu itu. Jadi disitulah ininya. Jadi sering surat menyurat kami jadinya. Beliau kan di Jogja, kami di itu, terus dia bahkan merekomendasikan musik. Kamu nggak boleh dengar musik pop. Itu nanti otakmu nanti nggak beres. Lebih bagus kau dengar musik klasik barat. Atau, ini ada ataunya. Atau kau dengar aja gondang Batak itu atau rekaman-rekaman gamelan. Kalau kita baca perjalanan intelektualnya, berarti udah switch pas kami dah lahir gitu ya. Berarti udah switch. Itulah juga mungkin pas dilihat, beliau sempat ada ekspedisi bareng Golkar kalau nggak salah, datang ke menjalani semua daerah Toba itu untuk mendata. Jadi catatan hariannya, Bang, itu masih saya sekarang, udah dari saya. Catatan nggak sempat dibukukan. Jadi membikin standarisasi notasi musikologi dari gondang, semua Puak Batak, tidak hanya Toba.
termasuk nanti yang melodisnya kayak serunenya itu udah dibikin sama beliau, ininya apa namanya, transliterasi dari musik itu, tapi nggak sempat publish. Nah di kami sekarang dalam bentuk tulisan tangan itu, jadi apa namanya, ada itunya. Kalau misalnya ada waktu mungkin nanti bisa diunggah juga itu nanti ke permukaan itu, karena sepertinya karena beliau pernah gini, ini ada saya nih sama mendiang ayahnya. Jadi beliau jadi juri waktu itu, gubernurnya Raja Siregar, juri vokal grup. Ada beritanya itu, kan musikolog kan, komponis kan, pasti ketua lah dia kan, lagu vokal grup musik Batak semuanya macam. Habis itu adalah komentar juri, ya kan, komentar juri. Nah di situ ada gubernur, beliaunya ngomong gini, beliaunya nggak mikir-mikir ya, intelektual lah, nggak peduli kan. Yang kalian semua ternyanyikan itu bukan Batak, katanya. Itu bukan Batak itu udah Portugis, itu dijabarkannya lah, jadi kayak seminar. Lagu Lisoi itu bukan Batak, itu dari begini, dari sisi titik larasnya, dari sisi liriknya, dari sini itu adalah plagiasi dari Portugal, musik Portugal. Lagu kau tadi ini, itu katanya, kabarnya waktu itu Pak Gubernur agak marah karena malah begitu ngomongnya kan. Siapa yang marah? Pak Gubernur. Oh, waktu itu. Raja Inal. Waktu itu kabarnya waktu itu. Jadi panik lah panitia tuh. Heboh, dievakuasi lah beliau. Karena daripada dia terusin nanti dimaki-maki semua nanti ini. Ini salah ini. Kata dia kan. Itu mungkin waktu itu beliau emang lagi mekar-mekarnya itu. Udah nemu musik-musik tradisi segala macam. Nah, itu mungkin apa mekar-mekarnya, sehingga ketika menemukan musik yang dibilang Batak padahal bukan Batak, kesentuh lah mungkin suasana intelektualnya ini, marah jadinya. Nggak ada lagi Batak, gara-gara kalian lah Batak itu hilang. Nah begitu keluar tuh, harusnya ada pejabat, ada kadis, ada kepala dinas, ada segala macam di situ kan, ada sekda. Nah itu peristiwa yang agak politis yang pernah saya ingat dulu waktu masih kecil itu waktu itu. Jadi apa namanya, ada kerinduan itu bang, untuk membongkar, tapi memang nggak sempat. Jadi bahkan di apa kalimat meninggalnya itu ketika dibawa beliau itu dari tempat ini menuju ke rumah sakit, ketika udah sakaratul maut itu, kalimatnya adalah tenang aja, saya masih hidup. Gitu. Jadi akhirnya mungkin karena gelora semangat intelektualnya besar. Nah banyak karya-karya itu nggak sempat dibukukan, nggak sempat diinikan. Itu buku apa namanya, Ton Arabische Mittelalter, diserasi itu pengen diterjemahkan sama NU tadinya. Gus Dur tuh minta ke beliau bilang jangan, gitu, jangan terjemahkan, saya sendiri akan menerjemahkannya nanti. Gitu. Artinya ada janji-janji intelektual sebenarnya ke NU juga, kayak ini juga segala macam dan seterusnya dari beliau tuh. Nanti kalau NU yang terjemahkan jadilain nanti, gitu. Ini harus saya sendiri yang menulis sendiri dalam bahasa Indonesia, kata beliau. Nah jadi emang, ternyata beliau berpulang, gitu. Bahkan ada pesannya itu, si Hoki suruh ke Jogja, karena saya di Bandung, udah tingkat 1, tingkat 2. Si Hoki mau ke datang ya, dekat kok tuh dari Bandung ke Jogja, naik kereta. Lu marahin, apa pula kau? Biar itu dia selesaikan tuh, aku larang dia kesini. Jadi bang, beliau dimakamkan, saya nggak boleh datang bang. Karena ada kalimat itu, jangan sampai dia ada di sini, katanya. Jadi saya nggak datang ini, ikut-ikutan lah opung saya yang kandung yang anak sulungnya ini kan, sama juga ngomongnya, beliau meninggal saya nggak boleh datang, gitu. Nggak, sama kayak Liberty katanya, sama kayak adikku, jangan datang dia, bereskan itu sekolahmu di sana, kata si apa opung ini, gitu. Jadi akibatnya karya-karya ini nggak terkonservasi dengan baik. Itu sebenarnya rumah beliau beli tahun 80-an di Jalan Melati Glodong di Jogja itu
Tapi sekarang sudah berubah menjadi Jalan Liberty Money, jalan itu. Keluarga kami kemarin keluar Di Jogja ya? Perjuangan ke gubernur supaya jadi Jalan Liberty Money itu. Nah, Jalan Liberty Money itu waktu beliau beli, bangga banget tuh sama saya. Nanti kau ke Jogja, kau nanti ke rumah. Saya udah punya rumah sendiri. Kata beliau, saya udah punya mobil. Katanya, kata si Opung ini kan. Dan seterusnya. Nah, itu kemudian karena beliau nggak punya keturunan, nggak punya istri, dan nggak sempat menuliskan apapun pesan. Nah, menjadi keributan-keributan yang mungkin tidak perlu, gitu. Baik di antara keluarga lah, gitu. Nah, secara adat kan mungkin punya yang langsung dari yang lain lah ya, yang atau anak ponakannya yang kandung lah, yang itulah kemudian menempati rumah itu jadinya. Nah, yang terus kita sayangkan juga ketika kemarin beberapa karya-karya piringan hitam bang itu di apa istilahnya bahasa Medan itu digoni-bototkan kiloan, sampah-sampah gitu ditaruh tumpuk gitu, padahal itu buku-buku harian, ada tas-tas pustaka-pustaka Batak yang belum sempat itu diketik pakai besi ketik Brothers, ya kan di situ ini. Nah, itulah kami kumpul-kumpulkan kemarin sama orang tua mendiang ayah. Kita kumpulkan yang bisa diselamatkan. Kalau masih kita kejar si tukang jual pemulungnya, kami datangin, kami beli lagi kiloan. Harga yang mahal, biarin. Biar selamat ini beberapa karya-karya ini. Nah, itulah kita kumpulkan surat-suratnya, pasportnya, ada ijazahnya, ada diplomanya, itu kami kumpulkan semua. Itu sekarang ada di kami saat ini. Nah, kemudian diperjuangkan sama mendiang bapak lah, sama Opung Mantari. Opung Mantari ini adik juga, tapi beda ayah, anak bapak udahnya lah. Itu udahlah itu yang bisa ngerti intelektualnya Liberty Money ini si Hoki, kata si mendiang bapak ini. Bikinlah surat supaya geser ini ke sini biar dekat. Yang memegang hak kekayaan intelektualnya ini si Hoki aja, kata mendiang ayah. Nah, dibikinlah surat itu. Ada suratnya itu. Nah, jadi selama mendiang ayah masih hidup, beliau. Nah, setelah beliau sudah berpulang, saya yang megang ininya. Itu yang menyebabkan juga kenapa beberapa orang yang membayar royalti lagu Desa Aku Yang Ku Cinta, Satu Bangsa, kami yang tangan, bang. Oh, kalian yang ini ya? Karena secara hukum kita yang megang. Nah, cuman itu pun jadi masalah. Karena orang mengira itu banyak duitnya. Gitu, wah ini kayak dibisniskan segala macam dan seterusnya, padahal bisnis dari mana, tahu sendiri berapa royalti musik, dan itu pun kita kasih juga ke yang jaga kemarin kan. Jadi beliau itu tinggal sama nama, kami menyebutnya Mbak Tino gitu ya, masih hidup orangnya. Mbak apa? Mbak Tino. Mbak Tino ini kayak ART-nya beliau yang jaga bersih-bersih rumah gitu. Nah, inilah yang merawat beliau sebenarnya. Udah nikah sekarang si Mbak Tino ini. Nah, Mbak Tino inilah yang paling mengerti si Opung kita ini gitu. Beliau meninggal, saya belum pernah ketemu sama Mbak Tino. Coba nanti saya deh. Kalau mau ngomong kesehariannya beliau gimana disiplinnya, itu mungkin Mbak Tino akan lebih ngerti. Karena beliau yang paling ngerti day by day, rutin-rutinnya. Karena teratur sekali rutinnya, bang. Kayak profesor. Rutin hidupnya itu sangat teratur. Mungkin sama kayak senior kita Pak Pantur. Ya. Sangat rapih gitu ya. Jadi pagi itu, ya meskipun gak ada kerja, gak ngantor gitu ya, itu rosternya rapi tuh. Jadi pagi ngapain, siang apa, makan siang apa, itu rapi banget. Saya pernah bareng dia aja berapa kali bentak tuh sampai dilempar bolpen. Karena nggak mengganggu. Jadi kalau ketemu sama dia, meskipun di rumah ini, mesti janjian dulu, bang. Mesti janjian dulu. Mau ngobrol Pak Hopunya ini kan, saya kan. Ya, kau nanti jam segini kau nanti datang. Paling satu rumah gitu. Kamar saya di sini depan TV gitu ya. Nanti kau jam segini kau datang gitu. Jadi ada rutin-rutin yang teratur seperti itu dari beliau itu. Jadi nah itulah mungkin yang jadi persoalan-persoalan. Bahkan ketika mendiang bapak kemarin minta ke saya, kok ada uang nggak berapa juta gitu, kita mau bikin kayak buku kenangan untuk Opung itu.
apa namanya, oh iya, bisa, aku ada tabunganku 20-an juta lah kemarin, kirimlah ke bapak 20 juta itu, bikinlah Kepada siapa? ke bapak saya waktu masih hidup, bikinlah buku kenangan lah, kenangan tentang yang beliau kenal. Dari semua Pak Hopo ya kami yang dekat, dari semua ini ya beliau, karena mungkin pendeta mikirnya kan, dia kan PGI apa segala macam, secara Kristen teolog sangat keras. Apa? Secara kekristenan, teologi iman Kristen keras sekali. Opung ini kerasnya minta ampun tuh. Jadi apa namanya, keras lah gitu. Jadi apa gitulah. Jadi nah itulah ya kemudian, nah rupanya buku ini setelah 4 tahun sama bapak kan dibikin lah, cetak lah berapa eksemplar gitu, 1000 tuh, nggak begitu bagus sih, tapi nanti boleh saya kirim nanti ke Bang Hojut sama Bang ini pengingasan nanti ininya, bukunya itu. Buku itu disebut keluarga, maksudnya sebagai kenang-kenangan kan gitu, apa segala macam, bahwa kami udah menyelamatkan nih beberapa karya-karyanya Opung ini gitu. Jadi sebenarnya memberitahu keluarga bahwa ada karya intelektual yang udah diselamatkan. Itu isi buku ini sebenarnya. Nah, rupanya ribut, Bang. Hah? Ada yang protes. Marga Mani, iya. Iya, ribut gitu. Apa haknya si Tungkir itu bikin itu? Segala macam gini-gini. Nah. Kenapa dia protes atau ribut? Ya, Batak kan ada hotelnya, Bang. Gitu kan. Oke. Jadi apa? Mungkin apa segala macam. Karena sebenarnya nggak ada apa-apa. Oh, itu ada uangnya tuh, dijual tuh bukunya. Bukunya enggak. Kan saya tunjukin ke Bang Hojut lah. Sebagai seorang jurnalis pasti, ini jelek banget bukunya ini sebenarnya. Layoutnya juga nggak begitu bagus. Yang layout juga si Haposan. Si Haposan Tungkir itu yang sepupu saya. Yang tua itu, dia yang layout, dia sarjana teknik, nggak bisa layout jelek lah pokoknya sebenarnya. Tapi ada foto-foto di situ, ada informasi-informasi yang cukup penting. Itu marah segala macam. Nah rupanya marahnya inilah yang kemudian menyebabkan bapak itu agak down waktu itu. Ini karena bangga ya, pensiunan nih, ada kerjaan, pandemi lagi, bikin buku itu. Tapi kemudian keras sekali ininya. Saya masih simpan beberapa chat-chatnya. Nah, itulah mungkin yang membuat beliau memburuk kesehatan. Sampai kemudian dipanggil. Jadi Pak Singgotan meninggal tahun berapa? 2021. 2021 baru ya? Pas pandemi. Ya pas pandemi ya. Gitu. Kalau Pak Liberty sendiri meninggal? Tahun 97. 96 ya. 9 ya, hampir mendekati ya ambruknya Orde Baru ya. Iya. 96 ya. Beliau itu anti Orde Baru. Anti Orde Baru ya. Anti keras sekali. Saya ikut tes Taruna Nusantara SMA. Ikut apa? Tahun 96 itu saya kan ikut tes Taruna Nusantara. Lu SMA kan? Lu 93, lu SMP. Lu SMP saya mau masuk beasiswa ke Taruna Nusantara tahun 93. Taruna Nusantara. Taruna Nusantara SMA. SMA unggul kan itu. Gratis kan? Gratis segala macam. Tahu-tahu saya udah lolos. Semua tuh tinggal kesehatan. Saya minus. Dulu belum boleh. Sekarang udah boleh ya. Dulu belum boleh minus, sedikit pun nggak boleh masuk Taruna Nusantara. Begitu mendengar saya tidak lolos, terbang dari Jogja ke Medan. Datang, saya kan udah kecewa lah ini kan, udah lemes lah, udah kalah kita di tes terakhir. IQ bagus, fisik bagus, ini bagus, kesehatan nggak bagus, nggak lolos. Dipeluk saya sama Opung ini kan, bagus, saya bangga kamu nggak lulus. Kenapa Opung? Kan itu gratis, sekolahnya bagus, saya bilang. Itu Orde Baru itu. Kamu jangan mau gitu-gitu kamu. Nanti kau ke Jogja, nanti aku bawa kau ke sana, kata si Opung ini. Oh iya Bung, itulah menghibur. Lemas sekali kan, ikut tesnya kan agak beda sama sekarang. Tesnya berhari-hari itu dulu kan. Tes ini dulu, tes IQ, tes apa, kepribadian apa, kayak tes masuk akabri lah. Waktu itu. Jadi emang keras sekali, pro demokrasinya keras si Opung ini. Jadi itulah ininya, situasinya. Nah, saat ini sih sekarang ini catatan harian beliau itu ada beberapa catatan Pustaha Batak ada 400-an Bang. Ada 400 lebih Pustaha Batak yang sempat didata oleh kita
gitu. Salah satunya mungkin Pak Kozok. Nah ini belum nyampe nih sebenarnya seperempatnya ini yang udah kita bisa mengerti isinya gitu, jadi belum sempat ini. Nah yang mendata ini pertama kali dari semua museum-museum di seluruh jagat bumi ini itu Liberty Money. Judulnya itu adalah tulisan tangannya orang Batak, bahasa Jermannya Batak Handschriften. Dia bikin katalog nah, semua yang ini. Jadi dia mendokumentasi termasuk beberapa koleksi pustaka Batak yang sudah tidak lagi dibuka ke publik, kalau ditaruh rusak di Los Angeles, jadi fotoin dia apa segala macam. Jadi berapa tahun Pak Liberty di Eropa? Lama sekali ya, lama sekali. Itu kan sekolah rakyat, dia pindah ke Batavia, dari Batavia ke Medan dulu, dari Medan masuk Batavia langsung ke Jerman. Kapan dia ke Muntilan? Mungkin pas SR itu ya, masih kecil sekali, masih muda banget. Karena dia tuh kan makanya bisa lolos itu karena ini. Jadi ada biola di sekolah itu, sekolah rakyat itu, sekolah Belanda. Dia nggak pernah belajar, nggak pernah dilatih, nggak ada YouTube, nggak ada internet gitu. Tahu-tahu dia bagus, hanya 2-3 kali pakai dia udah bisa membawa beberapa lagu. Nah, pakai biola ini. Biola ini ada kecintaan dan hubungan emosional dia sama biola, Bang. Makanya di makamnya ada biola. Di makamnya beliau itu ada kecintaannya. Itu kan paru-paru dia hanya satu yang ada. Tinggal paru-paru kanan. Paru-paru kiri udah nggak ada. Kenapa rusak paru-paru kirinya? Karena saking gomosnya mungkin memegang biola ini, menekannya itu. Ya? Sih mungkin segala macam gitu. Kencang sekali ininya sampai kena selangkanya. Nah selangkanya ini mengini paru-paru mungkin gitu. Memburu, nah, akhirnya diangkat. Kalau nggak salah saat tinggal satu lobi, kan ada 2 lobi di kiri, 3 lobi di kanan paru-paru kita ini kan. Nah lobi yang atas itu udah diangkat. Setengah lah tinggal untuk hidup itu, bernafas dia itu. Ya, ini dulu. Yang saya dengar 10 tahun lebih dia di Belanda. Iya betul. Iya. Lalu kurang lebih 10 tahun lebih juga dia di Jerman. Ya kan? Nah, selama dia di Belanda, disitulah dia menulis yang sebenarnya magnum opusnya dia. Apa itu magnum opusnya? Ini kata istilah magnum opus ini dari saya ini. Tapi kata si Mang Uji, waktu di Belanda inilah dia melakukan transliterasi naskah-naskah kuno Batak ke naskah Latin, kepada aksara Latin. Transliterasi artinya alih aksara, ya kan? Jadi aksara yang dihadapinya adalah aksara Batak. Nah, apakah keseluruhan atau Batak apa ini? Kata Mang Uji, bundelnya